seperti cumi-cumi yang sangat besar, sampai-sampai kalau ada bagian tubuhnya yang keluar dari permukaan laut, itu terlihat seperti pulau terapung. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Ketika kalian lagi nonton film atau baca buku nih yang ngomongin tentang kayak makhluk-makhluk mitologis, pernah gak sih kalian kepikiran kayak, oh gimana ya kalau makhluk-makhluk ini ada di dunia nyata? Dan kalau beneran ada, gimana kira-kira wujudnya? Seberapa besar atau kecil ukurannya? Seberapa mengerikan mereka? Seberapa jinak atau ganas mereka? Dan what if? Gimana kalau orang-orang yang menulis tentang makhluk-makhluk ini tidak mendapatkan makhluk-makhluk itu dari imajinasinya, melainkan karena mereka pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri. Well, yang namanya legenda turun-temurun, gak ada yang tahu kebenarannya. Tapi hari ini di Neror kita akan melihat-lihat dan membahas beberapa bukti penampakan makhluk-makhluk mitologis di dunia nyata yang terekam kamera. Boleh dipercaya atau tidak, tapi aku akan biarkan kalian memutuskan setelah kita nonton video-video mengerikan hari ini. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Kita akan mulai dengan Putri Duyung. Putri Duyung adalah satu makhluk mitologis yang dipercaya memiliki bentuk setengah orang, setengah ikan. Biasanya Putri Duyung nih digambarkan sebagai wanita cantik dengan rambut yang sempurna, berurai, namun tidak memiliki kaki, melainkan mereka memiliki ekor seperti ikan. Putri Duyung juga biasanya dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa berbahaya seperti banjir, badai, kapal karam, dan penenggelaman. Namun ada juga yang meyakini bahwa Putri Duyung memiliki sifat kemanusiaan seperti sifat baik, pemurah, suka memberi hadiah, dan cinta pada manusia. Nah, buat kalian yang nggak tahu, sebenarnya asal mula cerita adanya Putri Duyung itu adalah pada masa Assyria kuno. Tentang seorang putri bernama Atargatis yang merubah wujudnya jadi Putri Duyung karena dia itu merasa malu setelah dia membunuh kekasihnya sendiri. Tanpa sengaja, of course. Menurut mitologi Yunani, Putri Duyung dikatakan selalu menggoda para pelaut yang lalai dan siapapun yang tergoda akan mati. Sampai saat ini, keberadaan Putri Duyung tuh masih didebatkan. Ada yang percaya, ada yang tidak. Namun banyak orang juga yang mengklaim bahwa mereka pernah melihat makhluk mitologis ini. Bahkan ada yang berhasil menangkapnya dengan kamera. Sebuah akun di YouTube bernama Tephoza 1996 sempat mengupload satu video berjudul Mermaid Sighting in Israel yang direkam pada tahun 2013. Dan di video itu terlihat ada sosok yang diduga sebagai Putri Duyung yang sedang duduk di atas batu besar. Coba kita lihat videonya. Oke, dia di atas cliff gitu ya. Oh, dia pikir ada anjing laut. Katanya kok anjing lautnya bentuknya aneh. Okay, that was pretty bad acting, if I'm honest. I don't know guys, apakah kalian percaya sama video yang barusan? Cuman aku ngelihat dari oh my god-nya aja aku kayak kayak kurang natural gimana gitu. Tapi selain video itu, juga ada video-video lain yang sempat viral di TikTok kayak video ini. Beberapa penampakan Putri Duyung di dunia nyata. Oke, ini dipost oleh Bewoyvis. Oh, oke. Jadi ada kayak video amatir gitu ya. Oke. Oh, ini video yang sama yang tadi kita lihat di YouTube ya. Yang oh my god. Oke. Sebenarnya ada tahu foto yang lebih mengerikan tau gak sih? Yang foto-foto kita kecil gak sih? Kita kecil yang suka di Masa gak pernah lihat sih Putri Duyung di dunia nyata? Oh, lihat. Ikan pari. Ada dulu di Primbon guys. Ada sebenarnya guys kayak beberapa foto yang dulu sempat viral di internet waktu aku masih kecil yang menunjukkan kayak sosok Putri Duyung terdampar yang kayak udah mati gitu, dan itu serem banget bentuknya. But of course kita nggak tahu itu asli atau tidak. Kalau menurut kalian, apakah kalian percaya Putri Duyung ada di dunia nyata? Coba komen di bawah. Next.
Next ada peri. Dari sekian banyak makhluk-makhluk mitologis yang ada di dunia ini, peri kayaknya salah satu makhluk yang paling sering nih muncul di film-film, buku, kartun, komik, dan sebagainya. Peri sering digambarkan sebagai makhluk kecil bersayap yang bisa terbang dan melakukan sihir. Konon katanya bentuk peri itu macam-macam, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang cantik, ada yang buruk rupa, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang mirip Cornish Pixie dari Harry Potter, ada juga yang mirip Tinkerbell. Tapi salah satu peri tertua tercatat ditemukan pertama kali di Inggris oleh sejarawan Gervase asal Tilbury pada abad ke-13. Walaupun peri sering diceritakan kayak sebagai makhluk yang baik sama manusia, masih banyak banget orang yang skeptis nggak percaya peri ada, obviously. Meskipun begitu, kesini-sini banyak orang yang actually mulai percaya nih, kayaknya peri ada di dunia nyata. Salah satu alasan yang mendukung kepercayaan itu adalah ditemukannya kerangka misterius di sebuah sarang burung elang di Cornwall, UK pada tahun 2015 lalu. Kerangka ini berukuran sangat kecil dan susunannya tuh mirip banget sama manusia. Ini videonya. This tiny human skeleton was discovered in a falcon nest in Cornwall. Oh wow. Ya itu kerangka tengkorak manusia banget sih kepalanya. Wow, kalau dibandingin sama tangannya orang ini kecil banget. Cuman 7 cm. Menarik. Kakinya nggak ada ya tapi? Kok boleh dipegang-pegang gini sih? Kalau ini beneran kayak discovery makhluk baru, kayaknya nggak mungkin segampang ini deh buat dipegang-pegang cuman pakai glove. Komen-komennya bilang apa? Where are the published articles by scientists who deemed the bones were real? Banyak orang yang skeptis juga. If this is remains of a pixie found in a bird of prey nest, there would be hardly anything left. There's no markings on the skull. This is bullshit. Selain kerangka, juga ada beberapa video yang menunjukkan keberadaan peri atau pixie saat mereka sedang hidup. Jadi ini kayak ketangkep kamera gitu ya. Coba kita lihat video yang pertama. Aku sedang merekam anak-anakku di taman temennya ketika aku ngelihat ada kayak serangga yang bentuknya aneh gitu. Bikin kita takut. Adakah dari kalian ahli serangga yang tahu ini apaan gitu? Oke, coba kita lihat serangga apa. This is an apple tree. And it Oh wow, big apples. Very big apples. are they still on it? There's a they few, all fallen? there's some there. Wow, But most of them are on the floor and have got Oh, massive yeah. holes in them. seru banget. What's what? Where? Yeah, look. Right up there. Insect or something. Is that an insect? Let's have a look. What is it? I don't know. I don't know. Oh my god. Oh, Kayaknya ada alasan kenapa seksi komen di video ini dimatikan ya. Terlalu CGI nggak sih? Sedikit terlalu CGI menurut aku. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa enggak kok Nes, itu kayaknya bener banget, coba let me know. Dan ada video kedua nih, ini TikTok ya. Coba kita lihat. Beberapa penampakan fairy di dunia nyata. Oh oke. Yang pertama ada semacam serangga juga. Ini yang kedua yang barusan kita tonton. Oke. Yang ketiga ini, oh oke, ada kayak semacam makhluk berjalan gitu ya. Menarik. What do you guys think? Do you believe in fairies? I do. Komen di bawah. Katanya Peter Pan, kalau kalian bilang kalian gak percaya sama peri, satu peri mati. Jadi kayak percaya aja. Next. Next ada Kraken. Kalau kalian pernah nonton Pirates of the Caribbean, pasti kalian tahu makhluk yang satu ini. Kraken ini dikenal sebagai monster laut dengan belasan tentakel dan mereka hidup di dalam samudra. Kraken juga merupakan satu makhluk mistis yang sangat populer di ceritanya Hercules, son of Zeus. Dan basically ya bentuknya kayak gurita dengan kepala yang mengerikan, dan dia suka memangsa kapal-kapal yang berlayar di wilayah kekuasaannya yaitu Greenland Sea. Dan mereka ini bisa hidup ribuan tahun diceritakannya. Walaupun kedengarannya kayak aduh fiksi banget, cerita banget gitu. Kraken ini sebenarnya adalah makhluk legendaris yang pernah disebut dalam buku sejarah alam Norwegia yang berjudul Natural History of Norway. Buku ini terbit pada tahun 1752 dan ditulis oleh seorang uskup bernama Erik Pontoppidan. Dalam buku tersebut, uskup Erik ini menceritakan dan menggambarkan Kraken sebagai binatang seperti cumi-cumi yang sangat besar, sampai-sampai kalau ada bagian tubuhnya yang keluar dari permukaan laut, itu terlihat seperti pulau terapung. Wah, besar banget berarti. Kayak Godzilla. Selain itu, pada tahun 2012,
2011 ada seorang paleontologist, Mark McManaman, yang katanya menemukan bukti bahwa kraken ini ada di dunia nyata. Mark mengaku menemukan sisa-sisa ichthyosaur yang diduga mati karena mendapat serangan dari kraken. Kenapa? Karena menurut Mark, dilihat dari leher yang patah dan bekas luka yang menganga, ichthyosaur yang besarnya mirip bus sekolah itu mati karena mendapat serangan dari makhluk yang lebih besar dan makhluk itu diduga sebagai kraken. Hasil temuan itu kemudian dipresentasikan dalam pertemuan tahunan Geological Society of America di Minneapolis. Sementara para kritikus menganggap klaimnya itu tak lebih dari sekedar dugaan. However, ada beberapa video yang tersebar di internet yang dipercaya menangkap keberadaan kraken di dunia nyata. Oh, ini ada nih. Ini satu TikTok. Coba kita lihat TikToknya. Kraken beneran muncul di dunia nyata. Oke, ada video ini. Terus ada video ini. Oke. Dan yang ketiga ini. Ini yang keempat. Oke, right. Tapi setelah kita baca-baca, ternyata kumpulan video itu diambil dari sebuah YouTube channel yang memang menampilkan visual effect. Jadi kemungkinan besar walaupun video itu viral di TikTok tidak nyata. Tapi lagi nih, walaupun video-video tadi sepertinya nggak asli, ya bukan sepertinya, emang nggak asli. Para peneliti dari Discovery Channel pernah menemukan sebuah footage yang cukup creepy saat mereka meletakkan kamera di laut dengan kedalaman 762 meter di bawah permukaan laut. Betul kan? Di video tersebut mereka berhasil menangkap sesosok bayi cumi raksasa yang besarnya sekitar 3,6 meter. Kalau benar ini bayi cumi raksasa muda, maka ukurannya saat dewasa bisa mencapai setara tinggi 7 orang dewasa. Oke, ini videonya. Giant squid actively patrol the waters in search of prey such as jellyfish, deep in the so-called twilight zone of the Gulf. These creatures have eyes the size of dinner plates and can be up to 14 meters long. Though this individual was only about 6 meters long, including tentacles and arms. Kayak enaknya jadi binatang. Anyways, so apakah kalian percaya dengan legenda kraken? Komen di bawah. Next. Next ada naga. Naga merupakan salah satu makhluk mitologis guys yang berwujud reptil berukuran raksasa. Makhluk ini dipercaya di banyak kebudayaan, salah satunya di Indonesia. Dan penggambaran wujud naga ini emang berbeda-beda di setiap daerah atau negara atau kultur. Di Indonesia sendiri naga tuh digambarkan sebagai reptil raksasa yang dapat menyemburkan api. Di India naga memiliki kepala menyerupai gajah. Oke, di Timur Tengah, naga merupakan gabungan singa dan burung. Di Eropa, bentuk naga menyerupai ular bersayap dan berkaki. Di beberapa daerah bahkan digambarkan memiliki banyak kepala yang bisa berbicara. Wow. Berdasarkan namanya, dragon berasal dari bahasa Yunani drakonta yang berarti untuk mengawasi. Mereka awalnya digambarkan sebagai makhluk yang menjaga sesuatu yang dianggap sangat berharga, seperti tumpukan harta karun, benda pusaka, atau bahkan orang yang sangat penting seperti putri raja. Konon katanya naga ini bisa ditaklukkan dengan alunan musik. Nah, ada beberapa orang yang mengaku bahwa mereka pernah menangkap sosok naga di dunia nyata. Coba kita lihat videonya. Ini yang pertama, 1, 2, 3. Oh wow. Kalau ini diedit bagus banget sih editannya. Oke. Ada juga ini. Oke. Sounds pretty cool. Nomor 3. Wow. That was beautiful. Oh, next ada ini. Oh, ini semacam. Oh, wow. What is that? Ini kayak ikan gak sih? Atau bukan? Tapi dia ada sisiknya. Kayak ular, tapi punya kaki-kaki banyak. Ada juga video ini. Red Dragon caught on camera. Oh, ini menarik nih. Tapi ini kayak syuting Harry Potter gitu ya. Oke, itu tadi ada beberapa video yang katanya menangkap keberadaan naga atau dragons. Apakah kalian percaya bahwa naga atau dragons exist in real life? Ada di kehidupan nyata? Coba komen di bawah. Next. Next ada Slenderman. Ketika kalian dengar Slenderman, mungkin kalian mikir, oh itu mah fix banget makhluk fiktif. Karena biasanya ada di film-film, atau di cerita-cerita, buku, komik, dan sebagainya. Tapi guys, ternyata different versions of Slenderman itu ada di beberapa kultur. Dan legendanya ada, kayak di Jerman, mereka percaya bahwa ada Slenderman di hutan-hutan gelap. Dan juga sosok Slenderman ini pernah ditemukan digambar di gua di Brazil dan Mesir kuno. Slenderman biasanya berwujud kurus, sangat tinggi, dan tidak memiliki wajah. Kalau yang
Bigfoot itu kayak lebih ke fiktifnya deh, ay. Dan Slenderman ini dikatakan adalah sebuah makhluk yang suka menculik manusia. So ada salah satu video yang diupload ke akun YouTube Gamers Revenge UK pada 2 Januari tahun 2017 di mana terlihat penampakan sosok Slenderman yang berjalan di ujung video. Coba kita lihat bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, tapi dia ini lagi video apa gitu? Oh, dia mau nge-vlog. Hi all. Hi. Yeah, this is just a quick bike test. I'm trying out my new bars, my triathlon bars, and I'm going to tie myself to the end of the bush and back as fast as Dia mau ngetes sepedanya guys katanya. Buat ngetes I'd say it's about 200 meters, if that, seberapa cepat dia bisa ke ujung dan balik gitu after this car. setelah mobil ini. Oke. What is happening? Kita ditinggal. Oh. Mobil yang ada di akhir video berhenti dan seorang perempuan kayak kelihatan ketakutan mengingatkan aku akan satu figur yang sangat mengganggu, tinggi, dan tanpa muka yang ada di tengah lapangan. Aku nggak bisa lihat apa-apa sampai akhirnya aku lihat video ini yang waktu itu aku rekam. Oke. Oh iya, ada mobil di ujungnya ya tadi. Cool. Slenderman juga pernah nggak sih kita ngebahas 911 yang katanya ngelihat ada sosok Slenderman that was scary? Apakah kalian percaya adanya Slenderman? Coba komen di bawah. Kalau di Indonesia Slenderman tuh Mr. Gepeng nggak sih? Mr. Gepeng ya? Kurang keren ya kayak Slenderman. Mr. Gepeng. Mr. Krempeng. Next. Oke guys, dan yang terakhir ada unicorn. Unicorn adalah makhluk mitologi Skotlandia yang berwujud kuda dengan sebuah tanduk di dahinya. Biasanya bulu unicorn tuh warna putih dan tanduknya kayak spiral gitu. Darah unicorn juga dipercaya sebagai obat yang mujarab dan mampu memberikan keabadian bagi siapapun yang meminumnya. Ini bukan di Harry Potter ya? Selain darahnya, tanduk unicorn dalam kepercayaan modern juga bisa menetralkan racun. Menurut sejarahnya, makhluk ini pertama dikenal lewat kebudayaan India. Konon katanya unicorn hanya bisa ditangkap oleh perempuan-perempuan yang masih virgin. Oke, sangat spesifik. Meskipun kita sudah banyak dengar legenda soal makhluk yang satu ini, tetap aja keberadaan unicorn di dunia nyata masih sangat diragukan. Menurut Dorothy Ann Bay, pakar mitologi dari McGill University Kanada, katanya kemunculan ini tuh diakibatkan karena banyak nih warga yang salah menginterpretasikan badak bercula unicorn Siberia. Unicorn Siberia atau Elasmotherium sibericum adalah spesies badak purba bertubuh raksasa yang beratnya bisa mencapai 3,5 ton atau lebih. Jadi mungkin at some point ada orang yang lihat itu terus mikir kayak, itu adalah kuda bertanduk unicorn. Padahal sebenarnya ada badak. Tapi kan badak bukannya sedikit lebih besar ya? Atau mungkin badaknya kurus. I don't know. Tapi walaupun begitu, ada beberapa video viral nih yang menunjukkan eksistensi unicorn di dunia nyata. Dan kita akan lihat bareng-bareng. Coba kita lihat ya. Apakah unicorn beneran ada? Video yang pertama. Now here's footage of what appears to be a real unicorn that was caught on tape in an unknown location. The person who shot this video remains anonymous. The video itself depicts a creature that fits the description of a mythical unicorn. The footage is quite interesting and shocking to say the least. Wow. Cool. This next video was taken in rural Maryland. Oke. Tapi jujur maksudnya kayak video kayak gini nih, itu segampang kamu nempelin aja tanduk-tandukan di kuda putih nggak sih? Ya nggak? Kalau kamu ikat nggak kelihatan kan jadi unicorn dia. Maksudnya kalau di pesta-pesta gitu bukannya juga kayak gitu ya? Kayak buat ulang tahun anak-anak gitu kan. Biasanya kudanya dikasihin bando buat jadi unicorn. Ini ada video TikTok juga yang viral. Penampakan unicorn atau Pegasus di dunia nyata. Kalau unicorn cuma ada tanduknya, Pegasus tuh punya sayap. Wow. Oke. Ini unicorn. Nah ini kayaknya di birthday party orang gitu deh, ditambahin. Kalau ini video yang tadi kita lihat ya, nomor 4. So sekarang aku mau denger dari kalian guys. Mana makhluk mitologis yang kita bahas malam ini yang kalian percaya keberadaannya dan mana yang tidak? Dan adakah makhluk-makhluk lainnya yang kita tidak bahas yang kalian yakin banget pasti sebenarnya ada di dunia nyata cuman kita belum menemukan aja? Atau nggak harus makhluk mitologis nih, makhluk apapun yang kayak banyak orang nggak percaya tapi kalian percaya itu pasti nyata? Coba ceritain di bawah. Kalau kayak kuyang gitu jatuhnya hantu bukan makhluk mitologis, bukannya makhluk mitologis juga ya? Urban legend nggak? Urban legend ya? Apa kalian percaya kuyang?
Coba komen di bawah. Thank you buat kalian juga yang suka nge-request di video-video viral ini yang ada di TikTok atau di YouTube. Cukup banyak yang ngirimin aku atau nge-tag aku dan bilang kayak Nesi, ayo kita bahas ini bareng-bareng. Thank you semuanya dan kita selalu dengerin kalian, request-request kalian. Jadi make sure kalian juga komen di bawah ide-ide buat video-video selanjutnya. But other than that, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka videonya, klik like-nya, follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget. Nesi Judge aja dan subscribe ke channel ini, juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru. Karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye! Dragon Fever, Dragon Screamer, no question. Ada yang tau gak lagu apa itu? Aku kecewa. Itu lagu Captain Tsubasa. Penemuan tahunan. Pertemuan tahunan. Oh, yang berasal dari Massachusetts bernama Mark McManaman. Mark McManaman, menamenin selamanya nggak?